Jadi sudah mulai paham kenapa? Ingat sama ini nanti. Kenapa lu sekalian urusan halal dan haram ini sesuatu yang sangat urgent dalam Islam. Tidak akan diterima sekalian. Bahkan ada Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis bahwa ada seorang di tengah padang pasir, seorang yang miskin, dia berdoa ya Rob, kata dia begitu. Terus dia bilang, kata Nabi apa? Bagaimana doanya mau diterima? Makanan yang haram, pakaian yang haram dari yang haram, apa yang dipakai itu haram semua, nggak bakal diterima. Kenapa? Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik-baik. Jadi mulai sekarang kalau mau nyensor dalam kehidupan kita, Bapak sekalian, apa tuh namanya? Coba lihat dulu asal rezeki kita dari mana. Kalau ada sesuatu yang tidak halal di situ, maka segera potong. Kenapa? Akan banyak masalah muncul dari situ, dari sumber yang tidak halal tadi. Ya, artinya apa? Misalkan suaminya bekerja di tempat yang tidak halal rezekinya, dia kasih makan kepada anak isinya ayam mungkin atau tempe atau sayur, itu semua halal. Tapi karena rezekinya dari yang tidak halal atau haram, maka makanan tadi statusnya menjadi tidak halal. Kalau sudah tidak halal, apa yang terjadi? Balik-baliknya akan banyak masalah, mulai dari penyakit akan kena, tidak tenang hidupnya, ibadah nggak tenang, seperti itu. Ya, jadi mulai sekarang, mulai dilihat sanatnya dari mana. Para salafus soleh, para sahabat yang dulu ketika mereka mendapatkan rezeki di suami, mereka bertanya, ya, lebih baik kau jangan kasih kami makan kalau seandainya rezeki yang kau dapatkan ini dari tempat atau dari sumber yang tidak halal. Ya. Sebab apa tadi? Efeknya banyak. Nauzubillah min dzalik sekalian. Ya. Semoga Allah jauhkan kita dari harta yang haram, makanan yang haram, ya. Apapun yang haram, jangan pernah masuk ke tubuh kita. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah Bapak sekalian memudahkan kita dalam urusan kita dengan orang lain. Ini yang sering bikin saya takut sekali. Kenapa takut ini? Kalau Anda injak atau mungkin ada seorang menginjak, Anda turun dari masjid ini, lalu sepatu Anda atau mungkin sendal Anda menginjak sendal orang lain dan menyebabkan sendal orang lain kotor, dan orang itu nggak ridho, maka kita dihisab nanti. Harus itu paham. Dan kalau dia nggak ridho, urusannya bukan sama Allah, kita minta ampun sama Allah, selesai. Tapi kalau urusan sama orang lain, kita harus minta maaf sama dia. Ini yang membuat para salafus saleh orang sering takut. Kenapa? Takut mikirin berapa banyak lisan kita, ya, sikap kita mungkin yang pernah menyakiti orang lain. Dan kalau sudah sakit, Bapak sekalian, harus minta maaf. Karena diterima maaf kita tuh jauh sana dia. Ya. Pernah kan kita mendengar bahwa pernah Nabi bertanya bahwa siapa di sini yang pernah tersakiti denganku, kata Rasulullah. Yang hadis ini. Ada seorang yang mengatakan, aku ya Rasulullah, waktu itu cambukmu kena diriku, kata sahabatnya. Dan seterusnya disebut. Ya. Maka zaman sekarang hati-hati dengan sosmed, hati-hati dengan fitnah, hati-hati dengan ghibah. Karena itu termasuk dosa besar kan. Kayak zaman sekarang kan yang ngomongin saya banyak. Bahagia banget saya. Tenang aja. Allah ya, nanti di depan Allah saya akan minta pahala sholatnya, sedekahnya, bahkan hajinya satu-satu saya akan minta. Itu dahsyatnya hisab itu. Maka jangan ribet dengan urusan orang lain, urus di sendirinya. Ya. Apalagi zaman sekarang kayak sosmed kan luar biasa. Kita kadang-kadang gampang sekali mengeluarkan sikap atau mungkin kata-kata yang bisa jadi itu menyakiti orang lain. Ya. Dan itu bermula dari apa? Salah satunya dari makanan atau harta yang tidak halal. Abu Dujana, salah satu sahabat Nabi sekalian, ketika beliau mau meninggal, dekat-dekat meninggal, yang para sahabat melihat jidatnya itu seperti ada lampu, ada cahaya, bersinar luar biasa. Lalu para sahabat bertanya kepada dia, ini apa amalanmu gitu kan, sampai kayak begini luar biasa bagusnya meninggal. Lalu dia salah satu dia katakan, aku tidak pernah ikut campur dengan urusan orang lain yang bukan urusanku. Salah satu rahasianya. Dan itulah salah satu cara kita untuk menjaga hati atau iman atau kolbu kita. Ada salah dua cara untuk menjaga diri. Yang pertama apa? Jangan banyak bicara. Yang kedua, jangan banyak omong. Contoh begini, ada orang tanya, Bapak mau kemana? Mau ke pasar. Selesai, dia katanya itu doang kan? Mau kemana? Mau ke pasar. Dia kan nggak tanya lagi kan, pakai apa, dengan siapa. Kalau nggak ada pertanyaan itu, nggak usah jawab. Salah satu caranya. Karena
Semakin banyak bicara seseorang yang tidak ada manfaatnya, semakin lemah imannya. Yang pertama, semakin banyak makan seseorang, semakin lemah juga imannya. Maka salah satu cara untuk mengurangi atau menguatkan iman adalah mengurangi makan. Dan salah satu tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Dan nanti sudah sampaikan itu kan di akhir zaman kata Rasulullah, aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang sehat nggak kamu gitu? Lucu nggak? Saya menurut saya nggak lucu. Apa lucunya gemuk menurut saya sih ya? Justru malah kalau langsing ideal, maka Nabi kan kita mencontohkan. Anda lihat kan bagaimana seorang Agim cerita, bahkan dia cerita bahwa six pack itu kata beliau tuh bagian dari sunnah Nabi. Meskipun kalau nggak bisa kerjakan nggak wajib banget, tapi itu bisa dicontoh gitu kan. Ya, gimana mau six pack? Pagi nasi goreng, teh manis, bakwan, kerupuk, apa lagi? Habis makan gitu biasanya ngapain? Ngantuk kan? Sekarang saya tanya, kenapa ngantuk? Enggak, sebenarnya kalau ada makannya diubah, kalau ada bagi-bagi makan tempe sama kurma nggak ngantuk, serius. Coba aja bagi-bagi makan tempe sama kurma, atau kurma tempe kan tempe nih, tempe, Anda celupin ke air, kemana ke madu, kurang air. Anda celupin ke madu, Anda makan tempe ini, nggak bakal ngantuk, serius. Adanya apa? Lapar. Adanya lapar. Baguslah kalau lapar, karena memang proses detoksifikasi badan kita itu hanya terjadi kalau orang itu lapar. Proses itu salah satunya namanya apa? Apoptosis atau autofagi, salah satunya. Kemarin saya sampaikan di kajian mana saya bilang begini, ada salah satu yang menarik bahwa ternyata tubuh manusia itu mereka melakukan proses bunuh diri sel namanya. Bunuh diri sel kita itu namanya apoptosis. Secara umum, apoptosisnya badan kita itu, sel-sel kita itu terjadi di 11 sampai 14 hari secara umum. Kalau kita ambil tengahnya, yaitu 12 hari, maka akan ketemu 365 dibagi 12. Ketemu berapa? 30. Artinya apa? Muslim tidak muslim dia harus puasa selama 30 hari dalam setahun. Paham maksudnya? Dan menariknya umat Islam dikasih banyak privilege ya, dengan 30 hari menahan apa? Kalau Bapak Ibu sekalian pahami baik-baik, sebenarnya yang disuruh Allah dengan puasa itu apa sih? Disuruh yang mau dibersihkan apa sih? Kolbunya sebenarnya, kolbunya yang mau dibersihin sama Allah ya. Maka lihat apa kata Nabi SAW kalau orang itu berbuka puasa, ada dua kenikmatan dia ketika dia berbuka. Yang pertama apa? Dia akan bertemu dengan Allah dan menatap wajah Allah dengan buka puasanya tadi. Yang kedua, buka atau makan itu bikin dia bahagia. Makan itu bikin bahagia, tapi kebanyakan makan bikin sedih. Ya, kenapa sedih? Karena imannya, akalnya nggak bisa berjalan dengan baik lagi. Ya, jadi itu dapat 30. Yang menyedihkannya apa? Yang menyedihkannya selama 30 hari Ramadan di negeri kita justru malah inflasi yang paling tinggi. Kenapa? Karena mikir hari ini buka sama siapa, ya kan? Akhirnya restoran full book. Jadi kalau booking hari pertama Ramadan baru dapat nanti hari ke-20. Ada kayak gitu restoran? Ada. Padahal yang mau dikejar apa? Padahal ada satu studi di Taiwan. Saya pernah baca bahwa ternyata orang-orang yang makan di rumah itu ternyata punya hormon bahagia atau kasih sayang gitu kan yang jauh lebih tinggi daripada makan di luar. Jadi kalau Anda pengen rumah tangganya lebih harmonis, maka makan bareng-bareng. Jangan makan di luar. Sekali-sekali oke lah, tapi sering-sering nggak bagus. Kenapa? Baik, saya tanya ibu-ibu yang masak. Kalau Anda masak, sekalian ibu-ibu khususnya, misalkan Anda masak sup, ditakar tuh jahenya sekian, cengkehnya sekian, kayu manisnya sekian, kentangnya sekian. Tapi waktu masak itu lagi bete,
Apa yang bapak-bapak rasakan dengan masakan tadi? Gak enak. Karena dalam masakan itu ada cinta. Iya kan? Ada cinta. Ada kasih sayang gitu kan. Maka memang makan yang terbaik itu kan dianjurkan Nabi pakai tangan. Kalau memungkinkan pakai tangan. Kalau nggak memungkinkan pakai kuas, kalau dia pakai pakai sendok nggak masalah. Maka kalau Anda mau mengajarkan cinta di anak-anak, ini kan di sini sudah halal tuh. Maka suapi anak-anak kita dengan makan. Maka nanti mencontohkan dengan makan bersama istri. Ya, suap-suapan. Jangan waktu akad nikah doang. Pertama dan terakhir. Habis itu lupa. Mandi bareng, makan bareng kan begitu. Islam mengajarkan sekalian, ya. Nah, baik. Jadi kalau tadi pembahasan tentang halal, ya, tentang halal itu saya kira mungkin sudah cukup paham sekalian, dan mudah-mudahan sekali lagi sampaikan, mudah-mudahan Allah jaga kita dari makanan-makanan, minuman yang tidak halal. Ya. Karena itu penting sekali. Penting karena apa? Hubungan dengan iman, hubungan dengan ibadah.